Halo guys, balik lagi di channel IT Gadget bareng aku Muiz. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian semua selalu tetap dalam keadaan sehat dan jangan lupa teman-teman untuk tetap perhatikan protokol kesehatan ya. Oke, hari ini aku akan nge-review sebuah HP keluaran dari keluarganya Xiaomi yang dirilis baru akhir tahun 2021 kemarin. Yang masih hangat banget nih berarti ini HP. Ini adalah Xiaomi Mi 11T, penerus dari Xiaomi Mi 10T dan generasi lain dari Mi 10T Pro. Apa sih spesifikasi yang diusung dari Mi 11T ini? Bagaimana sih detail bodinya? Dan apa aja fitur-fitur yang dia punya? Mari kita lihat video HP ini dan spesifikasinya secara lengkap. Oke, sekarang kita bahas bagian dan desainnya ya. Kalau di bagian belakang, dia udah pakai bahan yang premium banget. Kalau kita lihat, pilihan warnanya juga udah premium banget. Walaupun kalau kita lihat bahan yang dipakai itu, coba ya, kita tes bahan yang dipakai. Ya, ini adalah plastik polikarbonat yang di finishing dengan warna yang sangat-sangat mewah sekali. Kemudian dia punya kamera 108 megapiksel dengan AI kamera. Gimana hasilnya? Tonton terus videonya ya. Oke, ke bagian layar kita. Di bagian layar, ini layarnya ciri khas Xiaomi ya. Dia udah pakai layar AMOLED. Yang uniknya, di Xiaomi Mi 11T ini dia udah pakai Corning Gorilla Glass Victus, yang biasanya cuma didapatkan di HP-HP flagship. Terus di sini dia ada kamera, modelnya masih punch hole. Terus di bagian bawah dia ada slot kartu SIM, kemudian slot USB Type-C, dan di sini ada sebuah speaker dengan pilihan Dolby Atmos yang menghasilkan suara yang lebih baik. Untuk layar dari Xiaomi Mi 11T ini, dia udah pakai layar AMOLED dengan ukuran layar di 6,67 inch. Terus dia punya refresh layar ada di 120 Hz. Jadi pengoperasian satu tangannya ternyata enak juga HP ini. Oke, jadi kalau misalkan kita pakai scroll, terus kita pakai buat buka YouTube, ini ya buka YouTube, kita lihat scrollingnya, coba kita scroll, oke, scrollingnya mulus banget ya, nggak ada lagging di sini ya. Oke, coba buat pindah aplikasi, oke, ke sini, coba buka Netflix, oke, masuk ke Netflix, ini, oke, coba kita scroll di Netflix, wah mulus banget ya teman-temannya, nggak ada lagging sama sekali di layar Mi 11T ini. Terus untuk informasi buat teman-teman, jadi layarnya Mi 11T ini dia refresh layarnya itu adaptif. Jadi kalau kita pakai buat scroll begitu terus dia akan turun ke 60 Hz. Tapi kalau kita pakai buat kerja berat atau kita pakai buat main game, secara otomatis layarnya akan berpindah ke 120 Hz. Tadi kita sudah lihat ya detail body dari si Mi 11T ini, terus dia spesifikasinya apa aja. Mungkin hal yang baru yang diusung Xiaomi untuk di Mi 11 kali ini adalah dia pakai chipset Dimensity 1200 Ultra. Apa sih ultranya? Jadi kalau aku lihat dari berbagai artikel dan review-review yang sudah dilakukan sebelumnya, ternyata ultranya itu adalah dia disesuaikan lagi nih dengan kondisi si HP Xiaomi Mi 11T ini. Jadi yang diultrakan itu adalah di bagian pembatasannya untuk gaming sama si Xiaomi itu dicabut tuh. Jadi waktu kalian pakai HP ini buat main game atau buat main game lah yang paling kerasa ya, buat main game-game berat kayak PUBG Mobile, terus Mobile Legends, itu dia udah smooth banget tuh, FPS-nya dia rata banget, ada di 60 FPS kalau nggak salah. Terus juga si Xiaomi itu cabut si pembatasan untuk gamingnya itu supaya jaga si suhu bodinya dari si Mi 11T ini untuk tetap nggak panas dan rata-rata di bawah 40 derajat Celcius sih, jadi nyaman banget tuh buat di tangan. Jadi kalau dengan spek yang diusung seperti ini, baterainya 5000 mAh, kemudian pengecasan 0-100% cuma makan waktu 39 menit. Diklaim Xiaomi sih 36 menit sih, tapi kalau dicoba tadi sekitar 39 menit. Berkat dukungan fast charger 67 watt, HP ini dikhususkan banget nih buat kalian yang suka banget gaming, tapi kalau yang kalian cuma scroll-scroll Instagram dan sosmed, balas-balas chat,
bisa banget sih dengan baterai 5000 mAh-nya ini nggak akan habis deh dalam waktu sehari, itu aman banget. Tapi kalau kalian main game terus-terusan ya nggak masalah sih, karena ngecasnya cepet banget tuh, cuma 39 menit. Oke, terus si Xiaomi Mi 11T ini dia ngejual banget nih si kamera yang punya resolusi 108 megapiksel dengan AI. Kalau di atas kertas sih 108 megapiksel harusnya udah wow banget ya. Tapi gimana sih dengan kualitas perekaman video dan pengambilan gambarnya? Yuk kita tonton foto-foto dan perekaman video pakai Mi 11T. I'm on my own, broken alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost. Oke guys, tadi sudah lihat kan gimana itu hasil perekaman video dan pengambilan gambar pakai Mi 11T dengan resolusi 108 megapiksel. Bagus atau standar Xiaomi atau malah biasa aja? Ya, tuliskan pendapat kalian ya di bawah di kolom komentar, jadi aku tahu nih gimana pendapat kalian soal kameranya si Mi 11T. Oke, terus tadi udah ngelihat performanya, udah ngelihat kameranya, kira-kira buat kalian nih yang mungkin sekarang sudah berpemikiran wajib nih dibeli, terus nanya atau bingung gimana sih dapetin HP ini, ya itu udah banyak sekali Mi 11T ini di e-commerce kesayangan kalian atau di toko-toko gadget sekitar rumah kalian masing-masing. Ini udah ada Mi 11T 5G, ini udah ada. Kemudian kalau berdasarkan pengalamanku, kenapa sih HP ini harus dibeli atau malah HP ini seharusnya nggak usah dibeli? Oke, kita bahas satu-satu ya. Dari segi chipset, dia udah oke banget, udah dicabut untuk limited game-nya udah dicabut sama Xiaomi. Baterai udah bagus banget, 5000 mAh yang cukup banget dipakai sehari-hari, dan kalaupun nge-game kehabisan baterai, ngecasnya juga sudah 67 watt, yang otomatis setengah jam lebih itu udah penuh lagi dari 0 ke 100. Kameranya juga ya walaupun belum yang terbaik di kelasnya, tapi kalau disamakan sama kelas flagship sih nggak masuk sih, karena ini harganya cuma 6 jutaan. Ya oke lah berarti. Terus perlindungannya sama Xiaomi di bagian layar bagus banget nih. Xiaomi nggak pernah gagal untuk membuat branding handphone yang kalau diukur pakai angka itu hasilnya dia bisa bagus banget. Yang harusnya dia besarkan, dibesarkan. Yang harusnya dikecilin, dikecilin. Contoh, kayak spek yang harusnya ditinggikan, ditinggikan sama Xiaomi. Nggak tanggung-tanggung, layar dikasih AMOLED. Terus chipset juga dikasih MediaTek dengan penyesuaian itu tadi. Baterai dikasih yang besar. Perlindungan pakai Gorilla Glass Victus yang cuma bisa ditemukan di HP flagship sih. Kalau Samsung kamu bisa temuin Gorilla Glass Victus ini di seri Z Fold 3 kalau nggak salah ya. Terus dari segi sound, suara, dia juga sudah pakai Dolby yang memanjakan banget nih buat para pemain gamers PUBG, buat dengerin detak langkah dari musuh, ini udah dimanjain banget. Terus apa lagi alasannya? Jadi worth it banget buat dibeli ya, buat di tahun 2022, apalagi buat kamu semua yang suka banget sama gaming. Tapi sebagus-bagusnya sebuah produk handphone itu pasti ada aja nih kekurangannya. Contoh kayak Xiaomi udah bagus banget buat spek yang luar biasa, tapi sayangnya kelihatan nggak di kamera bagian belakangnya. Sayang banget kalau kita nggak pakai case, itu bercak-bercak noda tangan tuh nempel banget, corok banget jadinya. Jadi mungkin buat kedepannya kalau boleh saran buat Xiaomi, kasihlah bahan yang udah kayak brand-brand lainnya yang pakai finishing dupe. Jadi percuma banget, suhunya udah dijaga biar nggak panas. Otomatis si Xiaomi pengen banget pemakai HP ini buat nggak makein case. Tapi kalau nggak dipakein case, looknya jadi nggak enak nih. Ayolah, come on, kedepannya ya Xiaomi ya, dibagusin deh, please, buat pengguna Xiaomi yang ada di luar sana. Terus yang selanjutnya, kalau bisa saran buat Xiaomi sih, kalau bisa kedepannya pakai dong layar AMOLED yang LTPO. Jadi dia turunnya refresh rate-nya itu pilihannya nggak cuma 60 sama 120, tapi dia bisa turun yang ke beberapa FPS aja kalau memang lagi nggak dipakai. Jadi anjloknya nggak harus langsung ke 60 dan naiknya juga nggak harus ke 120 langsung. Jadi secara nggak langsung juga itu pasti akan menghemat banget baterai Xiaomi yang kapasitasnya udah gede banget. Di luar daripada itu mungkin aku nggak punya komplain lain ya terhadap si Xiaomi Mi 11T 5G ini. Overall secara keseluruhan dengan harga 6 jutaan ini udah oke banget, udah hot it banget buat kalian dapatkan. Jadi
Buat kalian semua mungkin yang sudah sejak awal tadi ngeliat dari spesifikasinya dan ngeliat dari kameranya udah pengen banget buat dapetin HP ini, oke, silakan turuti keinginan kalian, segera dapatkan HP Xiaomi Mi 5G ini sesuai dengan apa yang kalian mau. Mungkin menurut aku segitu dulu ya pembahasanku kali ini soal Mi 11T 5G ini. Jadi kesimpulannya dari aku ya ini HP yang recommended lah buat kalian pakai di tahun 2022 dengan harga kelas mid entry atau mid level ya, kelas menengah, tapi fitur-fitur yang kamu dapatkan nggak kalah tuh dengan flagship. Oke, sebelum aku tutup video ini, jangan lupa untuk terus dukung konten kami dengan cara like, komen, dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga follow Instagram kami, linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Dan seperti biasa nih, sebelum aku tutup, naikin dulu dong tagline aku, yaitu jangan pernah takut untuk berpikir yang tidak biasa untuk sebuah mimpi kalian yang luar biasa. Terima kasih, see you to the next video, dadah.